Bismillahirrahmanirrahim. Wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Jadi setelah amarah mereda, kemudian kitab Taurat yang tadinya sempat dilempar, diambil kembali. Benar-benar Nabi Musa waktu itu kalau kemarin di ayat yang 150 kan, Nabi Musa menyatakan, masa ajiltum amra rabbikum, kamu lo kok enggak sabar menanti kedatanganku kembali setelah munajat kepada Tuhan, sehingga kamu membuat patung anak sapi untuk disembah sebagaimana menyembah Allah. Kenapa itu? Jadi Nabi Musa itu kayak semacam nggak habis pikir gitu ya, kayak semacam kok gitu sih, kamu itu disayangi, diselamatkan. Kamu dulu loh kaum yang berada dalam kedolimannya Fir'aun. Kalau seandainya bukan karena pertolongan Allah, sampai hari ini kamu juga masih yang laki disembelih, yang perempuan dibiarkan hidup. Kamu juga dianggap kasta budak. Tak suruh nunggu aku 40 hari, aku gitu aja kok sudah melenceng. Sebelum saya lanjutkan di ayat ini, gitu loh ya, 155. Kembali ke ayat yang 150 itu ya. Menunjukkan betapa rentan umat itu ya. Rentan sekali. Makanya kalau ada umat sekarang yang merasa baik-baik saja itu nggak logis. Gini, Nabi Musa itu belum ditinggal Nabi Musa. Jadi yang sering Pak Guru Muhtara ajarkan ke kami itulah gini. Umat ini diibaratkan tanaman ya. Tanaman yang ketika ditunggui oleh penanam, maka kualitas pertumbuhan tanaman itu terjaga. Kenapa? Karena ketika ada hama, diobati. Ketika ada rumput yang mau menyaingi pertumbuhan tanaman, dicabut, disiangi. Ketika mau layu, disiram kembali. Ketika kurang subur, dipupuk. Kan gitu. Tapi begitu sang penanam atau petani ini meninggalkan tanamannya dalam jangka waktu lama, ya bisa dipastikan tanaman itu rusak. Tumbuh rumput-rumput liar, habis dimakan hama. Sehingga yang tampak itu sebenarnya rumput, bukan tanaman aslinya. Tapi orang masih melihat, oh masih ada kok. Padahal rumput. Dan tidak ada tanamannya, sudah dimakan hama. Tidak ada yang rawat. Umat juga begitu. Ketika ditunggui oleh nabinya, masih baik. Ketika ada hama hubud dunia, langsung dibimbing Rasulullah untuk bersedekah. Ketika ada virus perpecahan, langsung didamaikan dan diambil keputusan oleh Rasulullah. Ketika ada bakteri ideologi lain, kayak rumput gitu, langsung dipotong sama Rasulullah. Ketika mereka sedang layu, disirami rohaninya sama tausiah Rasulullah. Terus ketika giroh mereka turun, Rasulullah sebagai motivator ulung menyerbuknya dengan pupuk-pupuk keimanan. Terjaga tanaman itu. Tapi begitu Rasulullah wafat, ya,
Rasulullah wafat, itu mulai dah, karena ibarat penanam sudah tidak lagi menunggui, ya mulai tumbuh rumput-rumput penafsiran yang keliru, tumbuh virus-virus pertentangan antar sahabat, muncul bibit-bibit hubud dunia, lahirlah keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Waktu masih Khulafaur Rasyidin lumayan, meskipun kemudian Abu Bakar sendiri sibuk memadamkan pemberontakan, sibuk memerangi nabi palsu, sibuk menumpas umat Islam yang nggak mau membawa zakat. Dalam penyakit-penyakit itu masih coba dilanjutkan peran sebagai petani itu oleh para khulafaur rasyidin. Konsekuensinya berat sekali. Abu Bakar ditentang di mana-mana juga kan. Umar bin Khattab dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh, Nabi ya, sahabat-sahabat itu dibunuh oleh orang siapa? Oleh orang Islam sendiri. Jadi tanaman itu begitu rusak. Ditambah lagi dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, Ba'da Isya itu setelah sholat, dawuh kepada para sahabat, perhatikanlah olehmu, jangka 100 tahun sepeninggalku, kamu tidak akan menemukan kualitas umat sebaik kamu hari ini. Ibadah umat bagaikan ayaan kulit syair, kulit kurma, tinggal kulitnya, tidak ada isinya. Kata Nabi itu. Nah, atau ibarat yang diberikan Pak Guru Muhtar biasanya ke saya itu, kami itu seperti penggembala yang menggembalakan ternak di tanah lapang. Ketika ditunggui penggembalanya mau makan tanaman orang diteriakin. Mau berantem sesama gembala dipisahkan. Mau melenceng dari kawanan dijemput kembali. Gitu. Dan terus diberi makan. Manusia juga, tapi begitu sudah ditinggalkan penggembala, entah alasan apa, lama, ya sudah. Tidak ada yang mencegah kambing satu persatu keluar dari kawanan, ya disikat sama serigala. Makan tanaman orang, kemudian dipukul sama petaninya. Berantem sesama ternak, ya wis, sampai ada yang mati. Nah gitu. Kurus kering, tidak ada yang ngasih makan. Manusia juga begitu, ketika ditunggui para rasul, di setiap zamannya, selalu tuh, kalau mau berantem dengan sesamanya dipisahkan, ketika mau keluar dari jamaah dijemput kembali, karena di luaran sana serigala Dajjal itu begitu rakus dan ngeri. Tapi begitu ditinggalkan oleh penggembala, ya sudah berantem, firqoh-firqoh tumbuh, perpecahan menyubur, kan gitu, dunia merajalela, dan seterusnya. Nah, ternyata 100 tahun kata Nabi akan rusak. Nah, sekarang ini sudah berapa ratus tahun? 1.500 tahun. Kalau 100 tahun saja sudah seperti ayaan kulit syair kulit kurma, lah bisa dibayangkan kalau 1.500 tahun. Dan itu dibuktikan di ayat ini juga, dulur. Ketika bahkan Nabi Musa belum wafat, hanya ditinggal 40 hari. Ditinggal 40 hari. Makanya ayat 150 itu, lululaya bisama khalaftumuni min ba'di. Kamu lo kok buruk banget, wong baru tak tinggal 40 hari loh. Ajiltum amra rabbikum. Kamu itu mau apa sih? Kamu mau mendahului janji Tuhan dah. Gitu kan? Itu wong hanya ditinggal. Itu menunjukkan bahwa memang ya begitulah sunatullah, di mana ketika umat zaman fatrah itu zaman umat kesepian Nabi. Jarak antar satu Nabi ke Nabi yang lain itu kan panjang. Umat akhirnya nyetir karpe dewe.
Kayak gembala tadi, ternak itu ya ada tali, 2 tali di lehernya. Tapi kalau tali itu tidak dipegangi penggembala, ya dibawa kemana-mana talinya itu. Beragama juga begitu, meskipun ditinggali kalau kita Quran dan hadis, tapi Quran hadis ini ibarat tali yang melingkar di leher orang, ibaratnya ya apal Qurannya, ya pinter hadisnya, tapi ya dibawa lari kemana-mana sesuai dengan keinginan nafsu dan kepentingan pribadi serta golongannya masing-masing. Halal haram ya diterjemahkan semaunya. Oh nggak ada yang megangin, gitulah. Nabi Musa kan juga begitu. Ketika beliau melemparkan wa alqal alwaha, melemparkan lembaran-lembaran Taurat itu kan dalam rangka lulu ya kamu lo tak tinggal 40 hari. Sudah tak kasih pedoman, ibaratnya gembala tak kasih tali. Kok tali kamu seret ke sana kemari, al ulama Bani Israel. Yang kemarin dalam ayat yang sudah saya tunjukkan itu ya kan. Para ulama Bani Israel pinter kitab Taurat, tapi nggak ada yang diamalkan, malah membiarkan penyimpangan umat sampai bikin patung sapi. Gitu tuh. Jadi apal Qur'annya, apal hadisnya, tapi ya perilakunya jauh dari Quran dan hadis. Maka setelah semua itu dalam ayat ini disebutkan, setelah memang nggak bisa kayak gitu, maka Nabi Musa kemudian berketetapan, segini wes tak bibit orang saya, kata Nabi. Ya, bibit orang. Konon Bani Israel yang ikut hijrah bersama Nabi Musa itu jumlahnya ratusan ribu ya. Ratusan ribu. Dan dari sekian itu ternyata mayoritas ya nggak taat itu. Sehingga Nabi Musa daripada banyak tapi nggak berkualitas, ya kuantitas tinggi banyak, besar tapi kualitas rendah, ya sudah, saya tak milih umat-umat pilihan saja. Waktaro, waktaro ini memilih. Jadi ikhtaro, waktaro itu memilih. Maka mukhtar itu adalah pilihan. Ya. Maka Nabi Musa memilih di antara kaumnya itu 70 laki-laki. Untuk apa? Dijadikan bibit orang baik. Dijadikan bibit regenerasi pelanjut misi kerasulan itu. Dia maka sampai waktu yang ditentukan. Ketika kemudian benar-benar balama, ya setelah waktaro Musa qaumau sab'ina rajulan limiqatina, dipilih 70 orang laki-laki yang benar-benar memang imannya kuat. Falamma akhadathumur rajfatu, dan sisanya kemudian ada disiksa gempa bumi itu. Gempa bumi yang sangat dahsyat. Nah, toh demikian Nabi Musa tetap berdoa. Qala, Nabi Musa berdoa, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Inggih Gusti, jika engkau berkehendak tentu sudah bisa menghancurkan dulu-dulu ketika kami bersama mereka. Tapi nyatanya engkau menunggu sekian lama untuk membuka peluang taubat mereka yang durhaka. Tapi setelah tak kunjung bertobat, barulah engkau mendatangkan siksa. Itu pun dengan memberi kesempatan kami untuk memilih manusia-manusia terbaik. Karena kalau seandainya engkau tidak sabar ya Allah, pasti engkau telah menghancurkan pada saat saya juga ada di sana. Kan gitu. Nah, ini kemahamurahan, kemahapemurahan Allah. Atuh likuna bima fa'ala sufaha ubinna. Apakah engkau binasakan kami karena perbuatan orang yang kurang akal itu di antara kami. In hiya illa fitnatuka, kami yakin ini hanyalah cobaan darimu. Kenapa?
illa fitnah tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang kau kehendaki, dan kau beri petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Maksudnya apa? Perbuatan mereka membuat anak sapi, patung berbentuk anak sapi, dan menyembahnya, itu adalah satu cobaan dari Allah untuk menguji mereka. Menguji umat itu. Jadi ada segelintir orang yang kemudian nantang Allah dengan membuat patung anak sapi dari emas itu juga fenomena kayak gitu ujian sebenarnya. Untuk ujian untuk orang-orang di sekitarnya, termasuk orang-orang beriman. Orang yang lemah imannya, itulah yang akan mengikuti Samiri dan menyembah patung anak sapi. Tapi untuk orang yang kuat imannya, dia akan tetap dalam keimanannya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa apapun fenomena di sekitar kanan kiri kita, itu ujian untuk kita. Iya, ada iming-iming ideologi baru, ajaran baru. Ya, iming-iming untuk ke situ itu pengujian. Ujian untuk kita memilah dan memilih. Bagi orang-orang yang beriman ya tidak tertarik. Udah. Sama dengan ketika Qarun menampakkan kuasa hartanya, kan terbelah dua juga respon orang yang menonton. Sebagian besar tetap dia bilang ya laitana, gitu kan? Utima utiamu Qarun, andai saja aku diberikan harta seperti hartanya Qarun. Sangat mengagumi Qarun. Tapi di satu sisi ada pihak yang hatinya kata Allah sudah tidak lagi banyak memikirkan dunia, mereka malah jika wailata, cilaka kamu Qarun. Jadi yang satu malah kepingin, yang satu malah mengutuk perilaku itu. Sehingga ya selalu begitu. Di masa Nabi Muhammad Musa juga begitu. Semua itu adalah illa fitnatuka. Semuanya adalah ujian bagi manusia memilih jalan yang mana. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul rahimin khairul ghafirin. Engkaulah pelindung kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah, engkaulah sebaik-baik pemberi ampun. Waktu lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaika. Dan ya Allah, tetapkanlah untuk umat kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Waktu itu Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Kebaikan di dunia adalah ketika sudah tidak dikejar Fir'aun, ketika diberi kesabaran menunggu janji Allah di akhirat. Inna hudna ilaika, kami kembali dan bertobat kepadamu ya Allah. Makanya bagi dulur-dulur yang merasa sedang terpuruk dalam kezaliman, tidak usah putus asa. Ayo nang bertaubat, ayo kemudian hudna ilallah. Kita kembali kepada aturan Allah. Kita kembali kepada pangkuan rahmatnya Allah. Maka Allah pun berfirman, qala Allah berfirman, adzabi usibu biha man asya'u. Siksaku ya hanya menimpa kepada orang yang mendustakanku, orang yang aku kehendaki. Sementara warahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku jauh lebih luas. Jadi kalau tadi ghadabi, murkaku, itu kepada sekian ratus orang, tapi rahmatku lebih luas. Meliputi segala sesuatu. Wasi'at kulla syai'in. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa ya'tuna zakata. Dan kami juga akan memberi balasan tentang apa yang diminta tadi, tentang akhirat, kepada mereka yang siapa? Yattaqun, bertakwa. Dan mereka yang ya'tuna zakat, menunaikan zakat. Dan mereka yang walladzina hum bi ayatina yu'minun, terhadap ayat kami mereka beriman. Sehingga orang yang di ayat 156 ini menunjukkan syarat orang untuk mendapat rahmatnya Allah adalah itu tadi. Selalu berdoa kebaikan di dunia dalam arti kebaikan disiplin ibadah,
disiplin semuanya. Apapun perintah Allah dilaksanakan, apapun larangan Allah ditinggalkan. Yang kedua adalah selain bertakwa, juga wa yu'tuna zakat, mengamalkan zakat. Zakatnya berapa? Itu diamalkan. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan terhadap ayat-ayat kami mereka beriman. Nah, di sana dulur kita yang harus upas betul. Karena kalau nanti nggak ngerti ya malah jadi apa? Tidak punya kehendak untuk mengikuti perilaku para nabi karena salah dalam mengartikan ayat-ayat Allah. Ya, jadi itu ciri orang yang akan beri Allah kenikmatan dunia akhirat ya tadi. Lilladzina yattaqun, orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakat, dan orang yang menunaikan zakat, walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman terhadap ayat Allah. Ya, itu. Dan takwa itu sendiri kan ada yang menyatakan dari 4 huruf, yakni tak, yang artinya tawadhu, berarti orang bertakwa itu sopan santun tawadhu. Yang kedua qaf, takwa, tak qaf. Qaf adalah qanaah, kalau tak tadi tawadhu ya, sopan terhadap Allah maupun sesama. Kalau qaf ini qanaah. Qanaah itu nerimo ing pandum, tidak ambisius, mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Kemudian wow itu sifat wara. Wara itu wara hati-hati, selalu waspada dalam hidup, tidak keroyongan, tidak sakar PDW. Yang keempat adalah yakin. Yakin akan janji Allah di akhirat. Nah, ini 4 hal yang bisa dijadikan dasar untuk kita bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Izin Gus. Oke, Pak Surono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari paparan tadi, berarti kita ini termasuk orang-orang pilihan ya Gus ya. Dari zamannya Nabi Nuh, banyak orang-orang pilihan kesaring, terus Nabi Musa dan sebagainya. Jadi termasuk kita ini sebenarnya sudah pilihan-pilihan semua Gus untuk generasi-generasi sekarang. Dan memang ya untuk saya pribadi, alhamdulillah untuk sama dengan keluarga. Kebetulan di sini juga kita mendapatkan pembimbing yang katakanlah benar-benar bimbing kami Gus. Jadi khususnya kita, alhamdulillah terima kasih sekali ini sama Gus semua. Kita dapat bimbingan seperti ternak tadi Gus. Seandainya kita nggak ada bimbing, insya Allah dah kita nggak ngerti arah kemana. Memang kalau kita lihat fenomena sekarang Gus, banyak orang-orang viral dan sebagainya. Cuma orientasi mereka kadang itu nggak sesuai dengan kayak jalan hidup kita itu loh Gus. Jadi ya kita terima kasih sekali bisa bergabung di SPMA, dan kebetulan Gus juga enggak ibaratnya setengah-setengah atau total lah ibaratnya membimbing kita. Kita banyak terima kasih sekali Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surono. Saling menyemangati dengan testimoni-testimoni kebaikan, dan ya memang fungsi seperti yang kemarin saya sampaikan, 7 fungsi ketika kita menyelam itu seperti yang dalam live streaming Facebook saya itu kan saya sampaikan, satu diantaranya adalah itu tadi saling menjaga, keep watching, jadi saling mengawasi. Dan kalau pertanyaannya apakah kita umat terpilih, ya sebenarnya sama. Untuk menjadi umat yang terpilih, Quran memberi syarat kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat terbaik. Tapi syaratnya apa? Cirinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di SPMA ini sampean tajak untuk yang hak katakan yang hak. Yang batal katakan batal. Yang kedua, sampean juga tajak untuk merujuk kepada dasar yang
paling sahih di antara semua dasar hukum Islam, yakni Quran. Hadis pun saya mengajak untuk mempelajari hadis-hadis yang sahih ini. Dua hadis utama yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tidak kemudian berarti tidak ada hadis lain, tetap ada. Tapi ya itu tadi, kadang memang dengan originalitas keaslian Islam, itu kemudian, ya itu tadi, rumput yang tumbuh dianggap padi. Padahal yang tumbuh adalah rumput. Nah, ketika padi ditumbuhkan kembali, lalu bentuknya tidak sama dengan rumput, malah justru padi yang dianggap asing. Gitu loh, di tengah rumput yang menggila tadi. Ini apa ini? Tanaman apa ini? Itu. Maka Rasulullah pernah bersabda, bada al-islamu ghariban, fasayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghurabai. Awal mula Islam ini tumbuh di tengah kepalsuan, di tengah kerusakan, sehingga asing ajaran Islam ini. Awalnya asing, tapi lama-lama kemudian Islam sebagai tanaman yang baik itu tumbuh, lalu menjadi tidak asing, karena sudah mulai banyak pengikutnya. Tapi lama-lama setelah ditinggal Nabi itu, tanaman yang asli itu tertutup oleh tanaman yang palsu. Sehingga yang ditambah kurangi, ditambah menurut kepentingan penafsiran masing-masing, firqah ini, firqah itu, ideologi ini, ideologi itu, cara ibadah ini, cara ibadah itu, tambah-tambahi. Yang muncul adalah yang tambah-tambahan tadi. Sehingga kemudian Islam tidak tambah asing. Nanti suatu saat, Islam yang asing itu akan, yang asli, akan tumbuh di tengah-tengah yang asing. Maka itu fasayudu kama bada ghariban, maka akan tumbuh asing lagi. Awalnya asing, lalu tidak asing, maka suatu saat ketika kepalsuan semakin banyak, kemudian Islam yang asli muncul, asing lagi. Tapi kata Nabi apa? Fatuba lil ghurabai. Jadilah gembira kamu kalau memang asing. Ya, jadi itu Pak Surana. Makanya ayo saya selalu bilang, jangan minder, jangan mundur. Ketika bismillah kita dituntun Allah untuk yakin bahwa yang kita pilih jalan kebenaran, meskipun banyak yang menentang, ya bismillah. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Jin Gus. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai Musa Samiri itu kalau ditarik di kekinian itu apa termasuk ulama su, Gus? Ngapunten, terus jika benar itu apa sangat mengkhawatirkan kita ini yang mana di masa Nabi Musa ditinggal 40 hari aja sudah melenceng, apalagi kita yang Rasul dawuh bahwa 100 tahun jadi baru ada mujadid. Ngapunten, Gus. Ya, jadi ada satu hadis Mas Wahyu tentang apa ya, ulama su ya. Itu kan ciri-cirinya antara lain ya. Kalau di Quran itu ciri-cirinya seperti ulama Bani Israel di zaman dulu ya. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 44. Izin Gus, mungkin dibantu sama Pak Jo yang buka. Ayo Pak Jo. Atau siapa yang tadi Pak Jo sudah baca mungkin yang lain. Ayo silakan. Al-Baqarah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Shadaqallahul azim. Jadi ayat itu jelas. Satu di antara ciri orang ulama su adalah
Dia menyuruh kebaikan, tapi dia sendiri melupakan kebaikan itu. Dia nyuruh bersedekah, tapi dia nggak mau bersedekah. Dia perintah umatnya untuk mengikuti Nabi setiap maulid. Ceramahnya adalah bagaimana mengikuti Nabi. Tapi Nabi hidup sangat sederhana, malah bermewah-mewah. Ya kan? Dan seterusnya. Jadi itu terjadi di zaman Bani Israel dulu, para ulamanya juga demikian. Lalu ada satu hadis Nabi, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia tapi melupakan dirinya sendiri, itu seperti lilin yang menerangi orang sambil membakar dirinya. Ya. Jadi ada beberapa hadis lagi yang menerangkan yang aku takutkan dari umatku nanti selain Dajjal adalah ulama su'. Siapa ulama su' itu? Yaitu tadi, orang yang mengajarkan kebaikan tapi malah melupakan dirinya, atau orang yang menyembunyikan yang hak, taktumul haqqo, atau talbisul haqqo bil batil, mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Gitu. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Rasulullah bersabda gini, seorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat, lalu dilemparkan ke neraka, sehingga isi perutnya terurai. Lalu ia berputar-putar seperti keledai berputar-putar mengitari alat giling. Para penghuni neraka mengerumuninya seraya bertanya, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kau dulu menyuruh orang melakukan perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar? Jadi ada orang yang dilempar ke neraka, lalu sampai ususnya terburai, mengeliling kayak gitu, kemudian ditanya, ada apa kamu? Dulu kamu itu tukang ceramah, tukang dakwah, ke sana kemari kamu terkenal, kok bisa di sini? Lalu dia menjawab, benar, aku dulu biasa menyuruh orang melakukan perbuatan ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya. Aku mencegah orang dari kemungkaran, tapi justru aku melakukannya. Ya. Dan itu ditegaskan dalam surat As-Saff ayat 2. Coba dibuka. Sudah ketemu? Ya. Izin guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Astagfirullahaladzim. Terus ayat yang selanjutnya, ayat ketiga. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi kenapa wahai orang beriman? Yang dipanggil orang beriman loh ya. Berarti itu bukan kok nyari orang di luar Islam. Orang beriman kok. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Berarti sudah Islam itu pun loh masih punya resiko dimurkai Allah. Ketika itu tadi, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Terkait dengan hadis Bukhari tadi. Yang orang dilempar ke neraka tadi. Orang beriman itu diancam. Kenapa? Kabura maktan intallah, murka besar di sisi Allah. Untuk siapa? Antaqulu ma la taf'alun. Orang yang hanya ngomong tidak mengerjakan. Dan banyak hadis-hadis lain dulu ya. Nanti bisa sampean buka di ayat-ayat banyak itu. Satu di antaranya juga kalau ciri ulama itu yang adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, sangat mencintai dunia. Misalnya di surat Al-A'raf ayat 176 gitu kan. Kemudian surat Hud ayat 15 sampai 16 ya. Kemudian surat Al-Ajasiyah ayat 23. Kemudian surat Al-Furqan ayat 43 44 dan banyak sekali. Ya.
Gitu. Nah, dari situ banyak sekali orang yang berilmu tapi jauh dari kebenaran. Sehingga ya, apakah ciri-ciri itu ada? Saya cuma malah begini, Mas Wahyu. Ya doakan saya ya, karena meskipun saya nggak ulama-ulama beneran, ya sama sebut ulama ya monggo, nggak disebut ulama ya monggo. Apa Gus Dur itu ilmunya cetek itu, ya enggak apa-apa. Nah, kalaupun minimal saya mengajarkan kebaikan, doakan saya supaya saya bisa mengamalkan apa yang saya ajarkan. Karena tuntutannya jauh lebih besar saya. Jika saya mencegah sampean dari kemungkaran, doakan saya juga untuk bisa meninggalkan apa yang saya suruh cegah. Gitu. Karena perumpamaannya buruk banget orang yang tadi itu. Dan apakah ada ya sekarang? Ya berkeliaran banyak. Kalau saya diajak bahas itu, saya kembali nyorot diri saya sendiri. Bagaimana agar tidak terlibat dalam keulamaksuan itu. Karena itu yang justru ditakutkan Nabi. Kenapa sih Nabi takut dengan mereka? Karena kalau Dajjal kan jelas ya. Mengajak kepada keburukan, orang itu Dajjal gitu ya. Tapi kalau ulama itu kan terselubung jadinya. Orang menganggap apa yang dikatakan itu berdasarkan firman Allah. Berdasarkan dalil yang benar. Diikuti. No, tambah nemen. Orang yang mengikuti itu nggak merasa dosa. Gini loh. Kalau rampok, kalau pencuri, pezina, pelacur, itu dia itu sadar bahwa dia itu keliru. Gitu maksudnya itu. Karena dia merasa bahwa ya memang ini perbuatan dosa. Aku tahu aku berdosa. Gitu. Sehingga dia tahu bahwa dia dosa dan dia merasa bahwa dia bersalah. Kemungkinan bertobatnya itu tinggi. Karena dia tahu dia dosa. Tapi kalau orang yang berilmu agama, lalu dia melakukan kesalahan, itu dia tidak menganggap bahwa dia salah. Karena dibungkus dengan dalil-dalil pembenar. Sehingga kemungkinan untuk taubat dan perbaikan kecil. Dia didukung oleh dalil-dalil pembenar yang mereka buat-buat sendiri. Itulah bahayanya ulama. Lalu kalau mengajak orang, ya jauh lebih masif dapatnya. Dapat lebih banyak. Kenapa? Karena dibungkus dengan dalil-dalil kebenaran. Itu loh. Nah, itu makanya Nabi lebih mengkhawatirkan itu karena seperti itu. Ya, makanya sampean dan saya nggak usah lihat orang lain, kita sendiri saja yang menjauhkan diri dari ulama su supaya tidak jadi ulama su. Gitu. Lagi, udah ya. Waktunya sudah habis. Kita harus bekerja. Ya, sudah harus bekerja. Warung-warung harus dibuka. Sawah-sawah harus dicangkul. Hujan mulai turun. Dagangan harus dijual. Jasa-jasa harus diiklankan. Kang Basyiru Filat. Simpan pertanyaan untuk besok ya, Pak. Siapa Ikhwan Islami, Mas Rahman. Hari ini cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allahumma hamdi kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qad astaghfirullah. Allahumma taqabbal al-bala wal waba wa hastina min jinni syaitan. Amin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin wa la tahzirna. Rabbana ma faktubna ma shahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma iftah lana baab rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa tadabbatil amtar. Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bihi wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na kal musyrikin anta wa anfa'na kal muridin anta wa anfa'na Amin. Allahumma anfa'na kal musyrikin anta wa anfa'na kal musyrikin anta wa anfa'na Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an